Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga selalu sehat lahir dan batin, dan dompetnya juga sehat, amin ya. Jadi jangan lahir dan batin aja yang sehat, dompet nggak sehat kacau juga itu ya nggak. Mudah-mudahan sehat semua lah. Jadi ini ada sahabat kita yang bertanya di YouTube. Assalamualaikum Bang Andi, aku mohon Bang Andi mau menjawab pertanyaan saya. Apabila kalau kita mengamalkan zikir napas tanpa dibaiat oleh guru, apakah kita akan tersesat atau kita tersesat di alam jin ya. Jadi makna sesat ini sebenarnya itu butuh pembahasan lagi ya. Banyak kita sering dengar belajar tanpa guru maka kita akan tersesat ya. Tersesat ini bisa di alam spiritual, bisa di alam nyata ya. Bisa di alam spiritual, maknanya adalah di alam rohani ketika kita mengamalkan zikir. Bisa juga kita di alam kehidupan ya, di alam nyata tersesat. Seperti pepatah, orang tua dahulu malu bertanya maka sesat di jalan. Itu maknanya adalah bahwa kita itu harus banyak bertanya kepada orang yang lebih paham, harus banyak bertanya kepada yang lebih ngerti, yang sudah duluan menjalani ya, gitu. Jangankan kita dalam berspiritual, jangankan kita dalam menuntut ilmu hakikat makrifat, dalam kehidupan pun kalau malu bertanya pun tersesat kita. Malu nanya jalan ya kesasar kita ya kan. Nggak tahu kita alamat, kita merasa bisa sendiri, kita nggak mau nanya orang ya, kesasar kemana-mana. Begitu juga dalam kehidupan. Jadi makna di sini, carilah guru yang bisa membimbing, carilah guru yang bisa memantau kita ya. Ibaratnya dalam sebuah perjalanan itu guru itu sudah hafal kita ini sudah sampai mana. Nah, apakah bisa Bang tersesat di alam jin? Ya tergantung kita sendiri suka main di sana atau tidak. Fashion kita, hobi kita suka main di sana atau tidak. Kalau memang kita sering berteman sama jin ya sering ke sana lah kita. Tapi kalau kita lurus-lurus saja ya nggak ada istilah kita tersesat di alam jin, ya nggak ada itu. Tergantung kelurusan kita. Jadi makanya dalam mengamalkan zikir napas ini kan banyak metode zikir napas ini. Bukan saya aja mengajarkan, banyak orang lain juga mengajarkan. Nah, carilah guru yang pas, carilah guru yang cocok ya kan. Nah, selagi yang diarahkan lurus kepada Allah ya ikuti. Jadi kita pahami lagi bahwa ya kita nggak bisa juga ngomong aku udah ada guru Bang terus udah terjamin kita nggak akan tersesat. Siapa bilang? Ada guru aja sesat, apalagi nggak ada guru ya Pak. Saya ada guru, tersesat juga saya. 2 tahun saya sesat. Karena apa? Nggak mau nanya sama guru, merasa bisa sendiri ya. Akhirnya tersesatlah kita. Makna tersesat di sini kalau saya bukan di wilayah spiritualnya, tapi di kehidupan. Itu yang berbahaya. Di dalam kehidupan ini kalau kita salah mentafsirkan, salah mengartikan, itu berbahaya. Jadi zikir napas ini memang ya mungkin ini sekarang saya baru akui ya. Dulu banyak yang marah sama saya, orang-orang Torikoh itu banyak marah sama saya. Kalau di Torikoh ini Bang nggak sembarangan dibuka ini Bang. Ini wilayah yang sangat sakral. Ini zikir inti. Kalau orang nggak mampu jangan dikasih katanya. Dulu saya nggak tahu karena apa, saya nggak bertorikoh. Ya, nggak ada istilah baiat. Saya belajar kalau dibilang ya kita itu seperti sebuah hutan nih, kita tebas sendiri, kita yang buka jalan sendiri istilahnya. Nggak ada yang nuntun. Ya, kalau kata kita mendapatkan fenomena ini, kita mau bertanya juga
jawabannya terus-terus aja, ya kan? Nah, seperti saya dahulu, guru saya begini, saya begitu, gimana tuh guru? Teruskan saja. Jawabannya terus saja, nggak ada penjelasan. Akhirnya ya saya nggak ada guna saya nanya kalau nggak ada penjelasan, terus-terus saja. Kayak tukang parkir, ya kan? Nah, akhirnya ya tersesat. Jadi disinilah kita harus banyak bercerita. Makanya semua yang sudah saya alami, semua yang sudah saya rasakan, itu saya cerita. Biar apa? Teman-teman yang lain kalau memang mendapatkan pengalaman yang sama ya jadi tahu, jadi paham. Ya. Makanya kita itu harus sharing-sharing lah. Tanya jawab, berbagi cerita ya. Memang wilayah spiritual ini kalau kita tidak bercerita bahaya. Apalagi kita salah mentafsirkan, itu paling bahaya. Makanya sekarang saya sudah mulai saya rem ya. Kalau dulu vulgar semua saya kasih, kalau sekarang ya saya tutup. Karena perintahnya disuruh tutup. Wah, berarti Bang Andi pelit ilmu dong, nggak seperti dulu. Kok kenapa sekarang nggak mau berbagi lagi seperti dulu? Ya karena saya merasakan bahwa banyak teman-teman, sahabat saya, saudara saya itu belum siap. Ya, ibarat kata ya belum dewasa, spiritualnya belum mapan, tapi kita langsung kasih sesuatu yang mewah, ya akhirnya ya salah jalan. Akhirnya ya menjadi pada kesombongan. Makanya kita sekarang kita rem. Jadi kalau orang dahulu yang pernah negur saya, jangan bang dibuka semuanya bang, bahaya. Ya itu saya mohon maaf ya. Sekarang baru kena saya, sekarang baru sadar saya. Kalau dahulu memang gini loh, saya dapat dari Allah tuh mudah. Tapi kenapa saya tidak memudahkan orang lain? Akhirnya saya kasih. Semua saya bagikan. Dan ternyata banyak juga yang gak siap gitu kan. Banyak juga yang belum mampu gitu. Akhirnya ya terjerumus pada kesombongan. Merasa bisa, merasa cukup, merasa sudah dapat ilmu. Jadi ya ada benarnya juga. Jadi kalau kita bilang kenapa ya kalau di Thorikoh bang gurunya itu pilih kasih. Kalau saya sekarang baru saya sadari, baru saya akui ya. Karena ibarat kata kita ya kalau belum merasakan ya nggak ngerti kita. Udah rasa baru ngerti kan gitu. Jadi tetap saya berbagi ya paling yang umum-umum aja lah. Mengenai tersesat di sini banyak faktor ya. Banyak teman-teman ya saya kasih contohnya aja. Banyak teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas, mereka itu belum murni, belum bersih. Makanya kita harus ada pembersihan. Pembersihan di dalam diri dan di luar diri. Seperti apa bang pembersihan di dalam diri? Ya yang selain Allah itu harus kita singkirkan dahulu. Jangan lagi kita mengkultuskan, mendewa-dewakan jin ya, kodam-kodam, jimat-jimat. Nah, begitu juga di luar diri seperti jimat. Nah, begitu juga rumah kita. Kalau banyak pusaka, jimat-jimat, nah itu singkirkan dulu, buang dulu lah. Karena banyak teman-teman yang ketika mengamalkan zikir nafas jadi benturan. Zikir nafas ini energinya murni. Tiba-tiba di rumah kita banyak kali hantu belaunya. Akhirnya berbenturan lah dia. Ya, makanya di situ terjadi banyak gangguan, gesekan energi, benturan energi ya. Jadi jangan disalahkan zikir nafasnya. Salahkan diri kita yang belum bersih ya. Jadi kalau memang kita niatnya lurus, ya Allah aku mau lurus ya Allah. Gak ada lagi mau macam-macam ya Allah. Nah kalau betul mau lurus ya yang negatif-negatif itu nanti Allah sendiri yang singkirkan. Memang benturannya kadang ya membuat kita sakit, membuat kita ketakutan, mencekam macam-macam kan.
gangguan-gangguan goib macam-macam. Tapi kalau kita kuat, ya nggak sanggup lah mereka mengganggu. Ya, jadi tanya lagi kepada diri. Kalau masih berteman sama setan, berteman sama jin, suka wilayah alam-alam jin, ya bisa kita terpanggil ke sana gitu. Begitu kita mengamalkan zikir nafas, ya masuknya ke situ. Karena wilayah kesadaran jiwa ini wilayah goib. Dan kita yang sering main ke situ, ya cepat masuknya ke situ, nggak ke Allah. Makanya di situ godaannya lebih berat. Makanya saya kan selalu bilang, kalau memang ada sensasi ini, sensasi itu, tinggalkan semua. Karena bukan itu tujuan kita. Ya, jadi arahkan kesadaran kita kepada Allah aja. Nah, jadi kalau memang betul kita itu udah benar bang, niatku udah lurus ke Allah bang, ya Allah sendiri yang pandu dalam spiritual kita. Nggak ada istilah tersesat. Ya, yang tersesat itu ya satu, kita belum bersih. Sudah nggak bersih, lalu kita nggak ada guru, mau nanya sama siapa? Makanya di sini penting guru itu. Jangan sepelekan, aku bisa langsung ke Allah tanpa guru, nggak bisa. Ya, jangan kita sombong, bisa merasa tanpa guru, jangan. Karena tetap kita butuh guru. Karena kalau ada nanti pengalaman-pengalaman rohani, mau nanya kepada siapa? Nah, di situ wajib ada guru. Nah, misalkan teman-teman sudah ngamalkan zikir nafas nih, nggak pernah bertemu saya, nggak pernah komunikasi dengan saya, tapi kan di YouTube saya udah tuang semua. Tinggal rajin-rajin kita nonton, semua sudah ada. Ya, yang namanya penjelasan tentang zikir nafas, ya pengalaman kawan-kawan yang lain semua sudah saya tuang di situ. Tinggal bagaimana kita rajin-rajin aja, mau belajar atau enggak. Nah, kalau betul mau belajar, nonton itu semua, cari, pasti ketemu jawabannya. Ya, karena saya juga belajar, banyak teman-teman yang bercerita, bang saya belum saya kuasai ilmu guru saya, udah mati guru saya bang, bingung saya sekarang nih mau nanya sama siapa lagi. Nah, oleh karena itulah banyak yang bercerita begitu. Taruhlah besok saya mati, ya kan, saya nggak mau teman-teman itu kehilangan panduan. Kalau saya mati selagi YouTube masih ada jawaban di situ. Ya, makanya sebelum kita pulang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, ya kita tuangkan semua. Nggak mau saya bawa mati ilmu, harus kita ajarkan. Nah, itu dari segi spiritual tadi. Bagaimana bang yang tersesat dari segi kehidupan? Nah, ini yang banyak salah tafsir. Ya, ya setiap orang macam-macam lah, beda-beda. Ada teman yang ketika mengamalkan zikir nafas itu baru seminggu lah. Bang, saya baru seminggu mengamalkan zikir nafas, tapi dalam berapa hari ini bang, kenapa marah-marah terus saya bang? Bawaannya emosi terus. Nah, ini kan kalau kita nggak bertanya kan bingung. Masa mengamalkan zikir nafas jadi ngamuk-ngamuk, jadi marah-marah. Ada aja yang buat kesal, ada aja yang buat kita gondok, ya kan. Nah, itulah sejatinya Allah sedang memperkenalkan ego kita. Bagaimana mungkin kita bisa kenal ego kalau ego itu belum dipancing? Makanya Allah gerakkanlah makhluknya membuat kita marah. Nah, di situ kenalilah ego kita. Itu kan juga pelajaran dari Allah. Nah, jadi ketika kita muncul rasa amarah, ya kenali. Oh, ini ajakannya. Oh, ini dorongannya seperti ini. Ya, kita harus bisa melawan itu. Ya, minta perlindungan kepada Allah ketika kita paham bisikannya. Nah, itu dari segi kehidupan. Banyak lagi, ada juga teman-teman yang lain ketika Allah sudah bukakan kasyaf, ya. Bang, saya seperti indera batin saya ini terbuka bang. Seperti apa contohnya? Ya, saya kok tahu semua ya bang.
Pikiran orang saya tahu, mana orang baik, mana orang jelek. Hati orang tuh kayak dikasih tahu bang, terbaca semua. Jadi kalau ini orangnya nggak bagus, saya tuh nggak bisa manis-manis depan dia, ya. Jadi saya tuh nggak bisa prasangka baik sama orang. Jumpa si A, terbaca hatinya, saya nggak suka. Jumpa si B juga masih kotor hatinya, saya nggak suka. Akhirnya saya jaga jarak bang. Nah wilayah ini kan bahaya kalau kita nggak bimbing, ya kan? Semua dia lihat hati orang kotor. Akhirnya apa? Nggak ada teman ini. Nah di situ harus bertanya, harus bercerita. Akhirnya saya arahkan, jangan kita terlalu dalam melihatnya. Kalau kita bisa dikasih Allah kemampuan seperti itu, minta sama Allah, tutup aja lah ya Allah, nggak mampu aku ya Allah. Ya itu juga ujian tuh kita. Jadi kita bawaannya nggak seneng aja sama orang, karena apa? Kita udah terbaca aslinya. Kadang kita bingung apakah aku suuzon ya bang sama orang, tapi nggak bisa juga dibilang suuzon, Allah sudah kasih tahu itu, ya kan? Nah jadi tetap netral, jangan nampakin kita nggak suka sama orang, ya. Karena sejatinya ketika misalnya gini, Allah memberikan kita kelebihan bisa membaca hati orang. Si A nggak bagus, si B nggak bagus, oh si C yang bagus. Akhirnya kita pilih-pilih teman. Nah ketika kita menunjukkan rasa tidak suka kepada si fulan yang karena kita sudah bisa baca, oh si A ini nggak bagus hatinya ini, oh si B ini masih kotor hatinya ini, nggak bagus ini. Akhirnya apa? Kita jaga jarak, nggak mau berteman. Nah ketika kita menunjukkan sikap seperti itu, sejatinya kita sudah membuka sir Allah. Karena wilayah itu kan wilayah sir, rahasia Allah. Hambaku itu rahasiaku dan aku rahasia hambaku, kata Allah, ya kan? Nah ketika kita kita menunjukkan rasa tak suka karena memang kita sudah bisa baca, di situ sejatinya sudah membuka rahasia, sudah membuka sir. Jadi nggak boleh. Nah itu yang begitu-begitu kan perlu bimbingan. Kalau kita nggak bimbing ya bahaya. Ya banyaklah tentang DN. Bang saya udah DN bang, nggak selera saya sama istri saya bang. Nah itu kan sudah wilayah mabuk ketuhanan, ya. Andai kata nggak dibimbing, nggak diarahkan, tidak mau bertanya, gimana kita mau arahkan, ya kan? Akhirnya perlu bimbingan biar nggak tersesat. Jadi yang dikatakan tersesat itu ya apabila kita nggak mau nanya. Di situ letak tersesatnya, ya. Bahkan ada sahabat yang sudah, kalau kita bilang sudah punya cucu, udah tua, tapi dia bisa membaca bisikan-bisikan hati itu, ya. Bang aku dapat bisikan bang, tapi aku masih ragu, katanya. Seperti apa bisikannya? Katanya nampaknya kamu tuh salah pilih jodoh, buktinya nggak pernah bahagia hidupmu berapa puluh tahun ini, salah kau pilih jodoh. Akhirnya goyang dia. Untung aja bertanya, iya kan? Kalau nggak bertanya dia salah tafsir, setan pula dia ikuti, ya kan? Akhirnya ya saya arahkan, ya jangan diikuti bisikan seperti itu, jelas itu setan. Bagaimana bang Andi tahu bahwa itu setan? Tapi saya rasanya ini Allah bang, ya kan? Ya saya jelas setan lah. Membuat was-was, membuat ragu-ragu, itu kan sifat setan. Udah kerjanya setan, ya. Membisiki was-was pada hati manusia, ya kan? Ragu itu kan juga setan. Jadi kenapa baru sekarang ragu? Udah punya cucu kok ragu? Dulu-dulu kemana aja? Sekarang pula ragunya. Nah akhirnya terbukalah semua. Sadar dia, akhirnya rukun kembali sama istrinya, ya kan? Untung aja dia bertanya. Kalau nggak bertanya, dia tafsir sendiri, bisa tersesat, ya. Jadi wilayah
Yang seperti ini kita perlu ada guru, perlu kita ada yang bimbing, ada yang arahkan, ya. Jadi kepada siapapun, bukan hanya belajar zikir nafas saja, belajar apapun wajib punya guru, ya. Carilah orang yang benar-benar paham, yang benar-benar ahli pada bidangnya. Bertanyalah kepada dia, mintalah nasihatnya, ya. Jadi itu yang lebih bahaya, sesat dalam kehidupan ini yang lebih bahaya, ya. Ada lagi yang dapat bisikan, kalau seandainya seperti mana ya, dia dapat bisikan seolah-olah makomnya itu udah naik, ya. Bang, saya merasa saya ini nggak perlu lagi usaha, bang. Kenapa nggak perlu usaha? Ya nampaknya aku ini udah naik makomnya. Kenapa naik makom? Seperti apa contohnya? Katanya aku ini nggak usah lagi kerja, nggak usah lagi berusaha, karena semua itu sudah dicukupkan oleh Allah, ya. Karena apa? Jangankan teman itu, saya pun pernah 2 tahun. Makanya di situ saya jatuh terpuruk karena saya salah tafsir. Saya merasa semua udah dijamin sama Allah, nggak perlu lagi aku usaha, apa yang aku mau Allah pasti cukupkan. Kita merasa seolah-olah sudah di wilayah tajrid kita ini, padahal masih asbab, ya kan. Aku yakin apapun yang aku butuhkan nanti Allah yang penuhi, padahal masih asbab. Kita merasa sudah tajrid pula, sudah tanpa sebab akibat pula, ya kan. Nah, ternyata di situ saya pelajari, ya, 2 tahun itu ya cukup memang, tapi nggak bisa lebih. Ya, paling sebatas perut aja, sebatas apa yang untuk hidup aja. Mau ini mau itu, lebih nggak bisa. Kalau untuk makan insya Allah cukup, ya kan. Jadi di situ ditegur juga sama Allah, kalau kau memang mau lebih, ya berusaha. Jangan hanya sebatas menerima saja. Memang ku jatah, kata Allah. Memang ku kasih, apa kau mau, apa kau butuhkan, ku cukupkan. Tapi nggak bisa lebih, kata Allah. Dijatah sama Allah. Nah, jadi yang begitu-begitu kalau kita nggak cerita, kita nggak bertanya, itulah yang dibilang tersesat, ya. Jadi untuk teman-temanku, saudaraku, ya. Ya sebenarnya nyesal juga saya, ada rasa sedikit penyesalan ada, tapi udah terjadi mau bilang apa, ya kan? Penyesalan dalam arti kata, sebenarnya zikir nafas ini memang nggak boleh kita buka terlalu vulgar, ya. Udah dibuka, habis itu nggak dibimbing kan bahaya, ya. Sekarang saya baru sadari, maka sekarang udah saya tutup ini, udah nggak terlalu seperti dulu lagi lah. Nah, jadi bagi teman-teman, saudaraku yang sudah mulai mengamalkan, di YouTube itu sudah ada, ya. Rajin-rajin kita nonton, rajin-rajin kita ulang-ulang dari testimoni kawan-kawan yang lain, pertanyaan teman-teman yang lain, itu insya Allah sudah saya jawab itu, ya. Jadi jangan kita merasa aku bisa tanpa guru. Jadi makna guru di sini sebenarnya adalah tidak mesti fisik, ya. Tapi kalau kita dapat guru fisik ya bagus. Contohnya kayak kita nonton YouTube aja, itu kan bukan guru fisik. Tapi kalau kita betul-betul mau belajar, dapat, ya. Yang penting ada niat mau belajar. Jadi jangan kita merasa aku bisa sendiri, aku nggak butuh guru, ya. Aku bisa lakukan sendiri semuanya. Oh, nggak bisa, ya. Ngeri kita. Karena apa? Saya juga berguru, saya juga punya guru, tapi juga tersesat. 2 tahun saya tersesat, 2 tahun saya gila, ya. Gila ketuhanan, sehingga hanya hakikat aja yang kita kejar, syariat kurang kita jalankan. Maknanya itu hanya wilayah langit aja, bumi ini kita tinggalkan, ya.
asik gila dakwah, asik gila zikir, asik gila ibadah. Tapi anak istri nggak saya pedulikan. Ya itu zaman-zaman saya tersesat dulu begitu. Ya, padahal kalau kita menyenangi anak, menyenangi istri, sejatinya itu ibadah juga. Tapi kita ini terkadang ego kita dalam beribadah. Ya, aku maunya ke Allah, aku maunya mendekat kepada Allah. Akhirnya apa? Hak anak istri kadang kita nggak penuhi, ya kan? Ya contohnya apa? Kadang istri suntuk di rumah, minta jalan-jalan. Ayolah bang, kita keluar bang, jalan-jalan sore. Nggak mau saya, ya kan? Gila aja saya di kamar, bertapa aja di kamar, berzikir di kamar. Saya bilang saya lebih rindu kepada Allah, saya mau mendekat kepada Allah. Jangan ganggu saya. Akhirnya anak istri nggak saya pedulikan. Itu zaman-zaman saya lagi gila itu. Nah, ketika sudah mulai sadar, di situ saya baru paham. Bahaya juga memang kalau nggak ada guru. Ya, bahaya. Ada guru aja gila, apalagi nggak ada guru. Ya, jadi bagi teman-teman, saya sudah kasih wadah, saya sudah kasih tempat untuk kita belajar bersama. Di YouTube itu sudah ada, coba diamalkan. Apapun pengalaman, tanya di YouTube. Nanti insya Allah saya baca, insya Allah nanti saya seleksi, saya lihat. Kalau memang saya sudah mengalami dan saya tahu jawabannya, insya Allah saya jawab. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa aku bisa sendiri, ya. Ngeri lah. Banyak kalau kita mau bahas contoh-contoh tersesat itu banyak. Jadi yang dikatakan tersesat itu bukan tersesat seperti gimana-gimana, ya kita nggak seimbang antara dunia dan akhirat, ya. Asik gila akhirat aja, dunia kita tinggalkan. Padahal yang namanya dunia itu kan harus kita seimbang, ya. Jadi makanya itu ada tulisan saya itu, setinggi apapun engkau terbang, engkau tetap butuh bumi untuk berpijak. Maknanya ya sehebat apapun kita berspiritual, ya, tentang kehidupan ini jangan sampailah berat sebelah. Harus imbang antara dunia dan akhirat, ya. Jangan sampai kita ego dalam beribadah, ego dalam ketuhanan. Banyak tuh orang yang ego dalam ketuhanan, banyak. Dan dia nggak sadar, ya. Karena apa? Saya juga dulu begitu, nggak sadar. Saya merasa ini udah benar, nyatanya salah itu. Karena apa? Nggak ada yang bimbing, ya. Jadi jangan sampai kita aku gila ibadah, gila zikir, gila bertapa aja di kamar, gila duduk timpu berjam-jam, tapi anak istri kita nggak pedulikan, ya. Banyak itu. Itulah contoh-contoh tersesat. Itu yang lebih ngeri dibanding kita tersesat di alam jin begini begitu. Itu biasa itu. Tapi yang lebih ngeri adalah di kehidupan, ya. Apalagi yang paling rawan itu ketika kasaf itu, terbuka tabir goib sehingga kita banyak tahu. Nah kalau kita nggak siap, nah itu bahaya, ya kan? Ngelihat si A nggak suka, ngelihat si B nggak suka, kayak mana udah tembus semua. Nah itu harus dibimbing. Jangan sampai kita buka sir Allah, ya. Jangan sampai kita jadi sombong, jadi suuzon sama orang. Sebenarnya yang nggak suuzon, namanya udah dikasih tahu. Tinggal bagaimana kita bisa nggak menyikapi ujian Allah itu. Itu kan orang yang sedang diuji itu. Ya, jadi bagi teman-teman, sahabatku, saudaraku, jadi carilah guru lah, ya. Belajarlah sungguh-sungguh, cari guru, dekati guru itu. Kepada siapa pun kita belajar, banyak bercerita, banyak bertanya. Jangan hanya tanya aja kita yang perbanyak, cerita harus perbanyak. Karena apa? Seorang guru itu paling malas kalau ditanyai. Tapi kalau kita bercerita itu dia senang. Karena apa? Di situ dia menganggap, oh ini udah dia jalani nih. Ini sudah lelaku dia ini.
Nah, di situ nanti sang guru itu akan mengarahkan. Oh, yang kau lakukan itu baru kilometer 5, lanjutkan lagi. Besok dia cerita lagi, guru saya begini-begini, macam mana tuh guru? Oh, itu udah kilometer 7, teruskan. Nah, nanti dia cerita lagi, wah itu di kilometer 10 tuh agak rawan itu, hati-hati sedikit, jangan ke kanan, kamu belok kiri. Nah, kita diarahkan kalau kita mau bercerita. Tapi kalau kita bisa merasa aku bisa sendirilah, nggak perlu aku banyak tanya, tersesat memang, ya bahaya. Tersesat di sini bahaya. Makanya kita harus punya guru. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi saudaraku, teman-temanku. Ya, kita bercermin lah, tanya diri kita. Jangan-jangan kita pun sudah di jalan yang salah. Kita ini pun sudah tersesat, tapi nggak paham kita tersesat. Karena apa? Orang yang seperti itu biasanya memang nggak sadar dia. Karena saya juga dulu gitu, nggak sadar, aku rasa ini benar ini, ya kan? Tapi ketika sudah waktunya disadarkan oleh Allah, di situ baru ketawa-ketawa sendiri lah kita. Bodoh kali aku dulu ya, nggak sangka aku bodoh begitu. Tapi namanya proses, ya kan? Ya itulah kalau kita nggak bertanya. Jadi bagi teman-temanku, saudaraku semua, jangan sampailah seperti saya, 2 tahun gila, 2 tahun tersesat, 2 tahun gak peduli anak istri ya. Jangan sampai. Makanya saya selalu mengarahkan apa yang sudah saya jalani, saya anggap itu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ya saya cerita apa adanya, biar teman-teman gak seperti saya ya. Kalau dibilang ya memang namanya perintis itu ya begitu. Kita yang buka jalan ya, ibarat sebuah hutan. Kita buka jalan, kita tebas ilalang itu. Oh, ada batang pohon besar, kita tebas lagi. Ya kita yang kena duri. Kita kena duri, kita kena ranting, kita kena kerikil tajam, luka-luka kita, jatuh bangun kita. Nah, bagi teman-teman sekarang udah enak. Ya kan, udah ada YouTube saya, sudah ada cerita-cerita yang sudah kita alami. Ya jangan sampai salah lagi, ya kan? Tinggal jalan aja mulus, nggak payah tebas-tebas hutan lagi, nggak payah kita meraba-raba lagi, ya. Yang penting kita sungguh-sungguh mau belajar, insya Allah ketemu jawabannya. Banyak teman-teman di YouTube itu bercerita, bang saya nggak perlu banyak tanya bang, di YouTube abang sudah ada semua. Nah, ya itu kalau memang betul dia mau belajar, Allah tunjuk itu, ketemu aja videonya itu, jawabannya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini dipahami. Kita belajar terus, di atas langit masih ada langit ya. Jangan pernah kita merasa aku sudah khatam, makomku sudah tinggi, aku udah tak perlu guru lagi. Jangan, ngeri kita ya. Belajar betul-betul, tanya. Dan kita dalam bertanya juga harus ada adab. Jangan hanya bertanya tapi tak pernah menjalani. Jalani dulu baru kita cerita. Udah cerita baru bertanya. Itu adab ya, pahami adab itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.